Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Musalla Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan. Sampailah kita di malam 17. Gimana perasaannya Pak? Sudah 16 hari kita berpuasa. Apa yang berubah? Kita evaluasi dari 16 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal sisa 14 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar 16 hari yang sudah kita lalui dengan berpuasa, dengan tilawah, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan zikir, dengan aktivitas amaliyah kebaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab bahaya kalau tidak diterima. Kita sudah bersusah-susah berpuasa, menahan haus, lapar, menahan syahwat dan seterusnya, tapi tidak diterima, wal'iyadzubillah. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan sebagai bekal kita. Dan kemudian kita berdoa di sisa Ramadan ini 14 hari lagi, kita minta kepada Allah kekuatan dan istiqomah agar bisa melalui 14 hari ini dengan ibadah yang maksimal, sehingga keluar nanti kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh ayatnya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas amaliyah Ramadan itu yang paling inti 5. Puasa, salat, kemudian sedekah. Puasa, salat, sedekah, zikir dan tilawah. 5 inti ini kita bisa lihat kemarin 16 hari puasanya seperti apa. Apakah puasa kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan perkataan dusta, menahan perkataan buruk. Kalau sudah, maka alhamdulillah. Tetapi kalau masih ada bolongnya, saya masih berdusta, saya masih mengatakan perkataan yang buruk, maka kita beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah agar diampuni, kemudian kita memberikan yang terbaik kemudian hari. Kemudian salat, kita lihat salat berjamaah. Pertama kali adalah salat berjamaah. Maka ada beberapa teman yang dia mentargetkan itu dari awal Ramadan sebagai madrasah untuk dia bisa sholat 5 waktu di belakang imam. Dia nggak mau ketinggalan takbir. Kemarin tanggal 15 qadarullah dia ketinggalan takbiratul ihram di sholat maghrib. Dia cerita sama saya, dia nangis. Ketinggalan takbiratul, sudah dijaga dari hari pertama sampai hari ke-15. Begitu sholat maghrib tinggalan dia karena wudu batal, kemudian dia wudu, imam sudah sholat. Ketinggalan takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, dia masih wudu, itu sampai nangis. Padahal nggak ketinggalan rakaatnya kan.
Ramadan menghadirkan itu. Maka kita melatih diri kita untuk menunaikan salat 5 waktu di awal waktu. Alhamdulillah banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Selain 5 waktu, kita tambah dengan salat-salat sunnah yang lain, salat sunnah rawatib, kemudian salat sunnah qiyamul lail, salat duha, salat sunnah yang lain. Bahkan sebagian kawan-kawan setiap malam dia melaksanakan salat tasbih. Ya. Maka ini luar biasa ketika kita bisa mengamalkan salat-salat sunnah setelah salat wajib. Kemudian yang ketiga adalah tilawah. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka tilawah menjadi suatu keharusan. Dan kita memiliki 4 sikap terhadap Quran. Yang pertama membaca, atau membaca, menghafal dan seterusnya. Kemudian selanjutnya mempelajari melalui tafsir ataupun tadabbur. Yang ketiga mengamalkan. Setelah kita tahu tafsirnya, kita tahu tadabburnya, kita renungkan, kita amalkan. Setelah diamalkan, diajar. Maka Ramadan adalah momentum kita lebih dekat kepada Quran agar menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kita sudah sama-sama tahu hadis yang sering diulang oleh para ustaz bahwa 1 huruf membaca Al-Quran 10. dapat berapa? Dapat 1 dulu. Dapat 1, harus 1 dikali 10. Maka 10 kebaikan atau 10 hasanah. Dan hasanah ini nanti di dalam Quran disebutkan bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat yang banyak itu, hasanat itu bentuk plural, bentuk jamak. Kalau hasanah 1, hasanatani 2, hasanat itu banyak. Maka kalau baca Quran dapat pahalanya hasanat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan ini akan menghapus dosa. Nah, ini Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Maka bulan ini adalah bulan yang dermawan. Dan kita suka bilang Ramadan Karim. Kalau di Arab itu ada orang bilang Ramadan Karim, dijawab Allahu Akbar. Ramadan Karim. Karim itu makna asalnya adalah mulia, dermawan, karim. Kemudian dijawab Allahu Akbar, Allah yang lebih mulia, Allah yang lebih dermawan. Artinya di dalam Ramadan semua kedermawanan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis nanti Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Ibnu Abbas disampaikan, karena Rasulullah ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawan, sehingga kalau ada orang datang kepada Nabi itu luar biasa, Nabi tidak pernah membiarkan orang itu kembali dengan tangan kosong. Imma Nabi yang memenuhi kebutuhannya, yang menjadi solusi, atau Nabi mengarahkan orang ini kepada orang lain yang bisa menjadi solusi. Misalnya Nabi nggak punya, kalau Nabi punya jelas selesai. Cuma kalau Nabi nggak punya, Nabi kasih tahu, datang ke Abdurrahman bin Auf, datang ke Utsman bin Affan, datang ke fulan, selesai masalah. Itu dermawannya Nabi di luar Ramadan. Ketika Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Ya. Bahkan diibaratkan, diilustrasikan, saking tidak bisa digambarkan, diilustrasikan oleh Ibnu Abbas, kedermawanannya itu lebih daripada angin yang berhembus. Ya. Ketika kita dapat angin, gitu ya, sepoi-sepoi kan enak pak, nyaman, gitu ya, adem, istirahat, sejuk dan seterusnya. Ini kedermawanan Nabi bisa dirasakan oleh semua. Maka sedekah tentu saja yang paling pertama kita bersedekah, berinfak kepada keluarga. Kepada keluarga. Baik keluarga inti ataupun keluarga besar. Setelah keluarga, dirasa keluarga sudah cukup, maka selanjutnya adalah kepada du'afa, orang-orang yang lemah secara finansial di sekitar kita. Kalau tidak ada lagi, maka kemudian kepada anak-anak yatim. Ya, kepada anak-anak yatim. Jangan kita, saudara kita, keluarga inti atau keluarga besar, artinya yang masih dekat, itu kekurangan, kita sudah infak kemana-mana.
Maka perhatikan dulu keluarga. Nah, itu infak. Kemudian yang terakhir adalah zikir. Dan zikir ini adalah amalan yang luar biasa. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, afdalul dzikril fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kalau mau ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita baca tahlil yang model begini, ini tahlil yang dibaca oleh Nabi dan para Rasul yang lain, gitu ya. Di waktu Arafah ini dibaca sehingga keutamaannya luar biasa. Yang bisa melebihi keutamaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah jumlah yang lebih banyak. Kemarin saya baru lihat di Instagram itu Pak, ada seorang syekh ahli ruqyah. Kemudian dia bercerita bahwa ketika dia meruqyah, dia mau bilang sama jinnya itu supaya jinnya keluar. Kemudian jinnya nggak mau keluar. Ketika jinnya nggak mau keluar, dipaksa terus dibaca ayat sampai dia kepanasan. Akhirnya jinnya ngasih syarat. Saya mau keluar, tetapi dengan syarat. Boleh. Apa syaratnya? Kata jinnya, setelah saya keluar dari tubuh orang ini, saya masuk ke tubuh Anda. Kata syekhnya, silakan. Setuju. Akhirnya ditunggu beberapa saat, tiba-tiba jinnya nangis. Loh, kamu kenapa nangis? Katanya mau keluar, mau masuk sini. Kenapa nangis? Kata jinnya, saya mau masuk ke tubuh Anda, tapi saya nggak bisa. Itu kata jinnya, nggak bisa. Maka saya menangis. Artinya meskipun sudah disetujui syaratnya, nanti kalau saya keluar, saya nggak bisa masuk ke tubuhmu ya. Akhirnya saya jadi keliaran lagi, gitu ya. Kemudian syekhnya ditanya oleh pembawa acara itu, kenapa syekh bisa begitu? Karena saya rutin setiap pagi, setiap petang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali. Ya, kita kalau 100 kali enggak sanggup ya 10 kali saja. Kalau enggak sanggup ya sudah sesanggupnya saja. Dari 5 ibadah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilih yang paling mudah. Ya, puasa jelas, kemudian sholat jelas, insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Kemudian sedekah, barangkali kan kita tidak selamanya lapang, maka bisa sedekah dengan yang paling ringan, 1.000, 2.000 atau dengan senyuman, gitu ya, atau membantu orang itu sedekah. Kemudian tilawah kalau nggak bisa banyak-banyak, kalau kebanyakan saya ngantuk Ustaz. Goyang-goyang, udah semampunya saja. Dan yang paling mudah tentu saja zikir. Zikir nggak butuh modal, nggak butuh waktu. Kapan saja bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu sa'imin afdal atau a'zam? Ya Rasulullah, orang yang puasa itu yang paling baik itu yang seperti apa? Kata Rasulullah, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling banyak zikir. Dia puasa tapi lidahnya berzikir, lisannya berzikir. Itu orang yang paling baik dalam keadaan dia puasa. Nanti sebaik-baik zikir adalah Quran tentu saja. Dan setelah Quran adalah kalimat la ilaha illallah tadi, kalimat tauhid. Kan mudah-mudahan kita berharap pada Allah kita bisa memaksimalkan 5 dari amal, puasa, kemudian sholat, kemudian sedekah, kemudian tilawah dan zikir. Silakan Bapak Ibu pilih yang paling mudah diamalkan. La ilaha illallah setiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mau ditambah lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan istiqomah sampai akhir hayat. Terutama kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini barangkali yang bisa disampaikan dan mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.